Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Destari Bose dengan akhiran NIM 106. Saya dari kelas A. Baik, saya akan membacakan resume kelompok 3 yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Hak warga negara Indonesia, hak untuk hidup mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Kewajiban warga negara Indonesia, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, 27, dan 28. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada Pasal 26 ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Beberapa pertanyaan yang bisa disimpulkan dari materi tersebut. Yang pertama, apakah hak atas pendidikan masih relevan jika pemerintah tidak mampu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas? Hak atas pendidikan tetap melekat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi secara progresif. Keterbatasan tidak membatalkan hak, tetapi mengharuskan negara untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, bagaimana cara warga negara dapat memperjuangkan haknya? Warga negara dapat memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan atau meminta bantuan lembaga hak asasi manusia. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah hak warga negara dapat diambil atau dicabut? Hak warga negara dapat diambil atau dicabut dalam keadaan tertentu, seperti jika warga negara melakukan tindakan yang melanggar hukum atau mengancam keamanan negara. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara melindungi hak warga negara yang rentan seperti perempuan dan anak-anak? Diperlukan tindakan yang komprehensif meliputi penyusunan dan penerapan hukum, sosialisasi, peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, serta pemberdayaan korban. Langkah-langkah yang diperlukan yang pertama, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Peraturan yang sesuai, menyusun aturan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Yang kedua, sosialisasi dan pendidikan. Peningkatan kesadaran, kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Baik, saya akan membacakan resume kelompok 4 yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses penerapan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan penegakan hukum. Yang pertama, menjamin ketertiban sosial, menciptakan masyarakat yang aman dan tertib melalui kepastian hukum. Yang kedua, melindungi hak-hak warga negara dan negara, menjaga hak individu sekaligus kepentingan nasional. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran, memberikan hak kepada yang berhak, dan menghukum yang bersalah secara adil. Prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Persamaan di depan hukum. Semua orang setara tanpa pengecualian. Objektif dan tidak memihak, berdasarkan fakta dan bukti, bukan kepentingan. Transparansi,
dan akuntabilitas. Proses hukum harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan dalam penegakan hukum, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, merusak kepercayaan publik. Yang kedua, ketimpangan sosial dan diskriminasi. Hukum tidak selalu berpihak pada yang lemah. Intervensi politik atau kekuasaan mengganggu independensi penegakan hukum. Upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, reformasi lembaga hukum, modernisasi dan penguatan institusi hukum. Yang kedua, pendidikan hukum untuk masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga, peningkatan integritas aparat penegakan hukum, seleksi, pelatihan, dan pengawasan ketat. Beberapa pertanyaan yang bisa disimpulkan dari materi tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi prioritas dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Prioritasnya adalah memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Dengan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa proses hukum transparan dan akuntabel. Yang ketiga, bagaimana agar penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik dan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik jika lembaga penegak hukum independen, transparan, konsisten, kompeten, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum? Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum berarti membuat proses hukum menjadi lebih terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem hukum yang lebih terbuka berarti proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Sekian resume saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.